kalau pagi makannya kebon, kalau enggak rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Desa ya teman-teman. Kegiatan kita untuk hari ini nanam rumput ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di video lalu ya teman-teman. Lahan hijauan atau pakan ternak kami itu kan agak kurang. Maksudnya stoknya kurang banyak. Dan ternyata kalau kita babat secara bergiliran itu masih kurang ya, kurang sekitar stok untuk 1 mingguan. Jadi untuk hari ini kita lagi memperluas lagi lahan hijauan ya teman-teman. Nah, sebelum kegiatan menanam nanti saya akan tunjukkan ya contoh pengambilan bibitnya. Jadi pemilihan bibit ya teman-teman. Untuk pemilihan bibit rumput itu nggak harus terpacu tua seperti ini. Kenapa saya tuakan seperti ini, saya biarkan agak tua seperti ini, karena untuk agar produktivitasnya lebih banyak. Jadi saya biarkan tua seperti ini. Ada beberapa rumpun sekitar 20 rumpun saya biarkan sampai umur 3 bulanan ya teman-teman. Tinggi banget seperti ini sekitar umur 3 bulanan dan ruasnya udah panjang-panjang. Ini nanti lebih banyak bisa diambil bibitnya. Namun untuk teman-teman yang punya lahan hijauan yang sudah nanam di awal itu udah luas, itu nggak usah dituakan juga nggak apa-apa. Maksudnya muda pun ditanam juga masih bisa dan kualitasnya sama aja menurut saya. Nah, nanti ini yang udah saya potong, jadi ini sekitar umur 3 bulan. Jadi kita potong aja seperti ini ya. Motongnya itu kita ambil 2 ruas seperti ini. Nah, seperti ini, agar nanti setidaknya kalau tidak tumbuh yang sini masih bisa hidup. Dan cara namanya nanti saya tunjukkan, sekaligus jarak tanam ke samping juga lajurnya seperti apa. Nanti saya tunjukkan di lahan tempat saya nanam. Oke, mari ikuti saya terus. Jadi teman-teman yang mau beli bibit bisa hubungi nomor di deskripsi ya teman-teman. Yang mau endorse pupuk, endorse obat, endorse apapun itulah yang berhubungan dengan perumputan, peternakan, pertanian, oke, masuk. Apa yo dete?
Ini proses apa ini Mas? Ini pemotongan bibit ya, jadi kita ambil 2 ruas atau 3 ruas. Seperti yang pertama tadi ya? Iya, seperti yang pertama tadi. Jadi ini umurnya ya guys, umurnya ini sama seperti yang di belakang kalian ini. Nah, ini umurnya sekitar 2 bulan lebih ya teman-teman. Jadi apa namanya, kenapa kok selalu kalau kita nanam rumput itu dikasih tahu bahwa pemotongan pertama setelah tanam itu 3 bulan ya, karena memang usia ketika mulai tanam sampai panen pertama itu agak lama. Jadi ini padahal umurnya rumput ini sama rumput ini, karena dulu basicnya ini bibitnya dari rumput yang baru saja saya potong-potong bibitnya ini. Jadi bisa kita lihat perbandingannya ya. Ini. Berarti yang apa pertanahan nanam itu dia mempersiapkan apa? Ya, dia masih mempersiapkan perakaran, terus dia baru, maksudnya dia kan persiapan perakaran, belum sempurna akarnya, jadi masih geraya-geraya lah. Kalau ini kan basicnya dia udah hidup, jadi fokusnya udah keluar tunas, nggak keluar akar lagi, karena akarnya sudah ada. Jadi kita lihat perbandingannya teman-teman. Jadi di umur yang sama kita lihat perbandingan ruasnya. Jadi ini ruasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruas tuanya ya. Ini ruas tuanya 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi perbedaannya sangat jauh ya, sangat jauh banget. Makanya kalau pemotongan pertama itu minimal di umur 3 bulan. Selain kita nanti bonus dapat bibit baru, juga untuk agar si ruas tunas-tunasnya ini lebih banyak. Karena ketika tunas ini sudah mulai banyak, karena kalau tunas-tunas ini mulai udah banyak, nanti kalau kita potong maka dia tumbuhnya akan lebih banyak lagi. Nah, satu ini kita lihat anaknya ya, anakan dari 1. Oh berarti yang pertama rumpun dia selain bikin akar juga bikin memperbanyak rumpun ya Mas? Nah, memperbanyak rumpunnya, jadi tunasnya berbanyak kalau tanam pertama. Tapi kalau udah pernah dipotong itu kan dia nggak mikirin akar lagi, dia udah fokus tumbuhkan tunas. Jadi ya itulah yang membedakan kenapa panen pertama dan panen kedua itu waktunya berbeda. Kalau panen pertama itu 2 bulan sampai 3 bulan, kalau panen kedua itu 45 hari itu udah siap potong, seperti itu. Ini proses apa ini Mas? Proses membuat lubang tanaman Agar mempermudah kita naruh bibit. Sebenarnya nggak mempermudah ya, baru lama ini mempermudah naruh bibitnya. Jadi kita tinggal tangan cepat seperti ini ya. jarak tanam Mas? Jarak tanam sekitar 30 mungkin. 30 yang gimana? Jadi jarak tanamnya seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nanam rumput jenis rumput budidaya pakcong maupun kebetulan ini adalah biovitas, jadi jarak tanamnya itu saya kalau di Lentera Desa itu bikin sekitar 30 ya. 3 jengkal saya sekitar kurang lebih lah. Ini satu gulut ini saya isi 5 baris. Jadi ke sisi ini 30, kalau barisannya ini bebas ya, terserah ya teman-teman. Itu ikut banyak atau sedikitnya bibit yang teman-teman punya. Jadi kalau teman-teman itu surplus bibit, kalian tanam ya maksimal paling dekat 1 inilah,
satu telapak tangan, satu telapak tangan seperti ini, maka nanti tumbuhnya akan rapat ya kesininya rapat, kesininya agak renggang. Tujuannya untuk apa? Agar pertumbuhan tunas baru itu lebih maksimal ya teman-teman. Kalau terlalu rapat itu juga mengurangi produktivitas. Kelebihan kalau terlalu rapat itu biasanya rumput bawahnya seperti ini nggak bakalan tumbuh. Tapi kelemahannya rumputnya nggak maksimal, jadi rumputnya sedikit. Tapi kalau terlalu lebar juga kurang bagus. Karena apa? Kalau terlalu lebar nanti rumput bawah ini masih menyerap banyak sinar matahari, jadi dia akan banyak tumbuh gulma seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau nanam, idealnya memang jaraknya jangan terlalu lebar, juga jangan terlalu rapat ya, yang pas lah sekitar 30. Kalau idealnya di lentera desa 30 cm seperti itu minimal ya. Minimal ya, 30 lah. minimal 30 lah, jadi jangan terlalu rapat seperti itu. Nanti juga untuk proses untuk jalur pemupukan juga seperti itu, irigasi juga kan mempermudah kegiatan kita lah. Kalau kita nanamnya nggak beraturan itu juga merepotkan kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Kemarin caranya seperti itu ya, jadinya 30 itu udah rapat kalau tinggi. Kalau masih pendek ini memang kelihatan agak renggang, tapi nanti kalau udah jadi seperti ini juga, ini juga udah rapat. Yang mungkin teman-teman tanyakan seputar nanam rumput, pemupukan rumput atau rumput budidaya lah, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Kalau pas saya lihat komentar teman-teman, insya Allah kalau dari tim Lentera Desa itu bisa menjawab, pasti jawab. Karena apa? Karena dengan keterbatasan pengalaman kami dalam beternak belum lama ini, jadi kita hanya berbagi kegiatan yang memang sudah kita lalui. Jadi kalau pertanyaan kita bisa jawab, pasti kita jawab. Belum, ini rencana mau saya panen kalau ini sudah berumur sekitar 1 mingguan. Karena tujuannya apa? Tujuannya agar nanti ketika dia sudah mulai tumbuh 1 mingguan itu saya potong, nanti tumbuh tingginya bareng. Jadi ini nanti motongnya bisa bareng. Yang sudah saya tanam kapan hari lalu, ini sekitar umur mungkin 15 hari ya, belum ada 10 harian lah, lebih 15 harian lah. 15 hari bisa kita lihat ya teman-teman, lihat ya, ini motongnya ini saya sama nanam ini bareng. Jadi di hari yang sama saya motong ini juga nanam ini, tumbuhnya bisa kalian lihat ya, seperti saya sampaikan di awal video. Karena di tanaman yang kita nanam baru itu memang dia fokus perakaran dulu, baru tumbuh tunas. Kalau yang udah pernah hidup kita pangkas sih seperti ini, udah langsung fokus tunas, tunasnya udah banyak. Ini jenis pakcong ya teman-teman, yang itu odot. Jadi ada beberapa varietas yang memang saya tanam di lahan saya. Jadi idealnya teman-teman memang kalau mau breeding harus punya lahan rumput sendiri, mengimbangi dari ternak itu kan pasti dia beranak 5 bulan sekali itu beranak. Jadi pasti butuh lahan lagi, Seperti saya ini dulu sebelumnya ini enggak saya tanami, yang sebelah sana aja udah cukup, tapi beranak terus anaknya itu sudah jadi induk, induknya keluar anak lagi. Nah mulai banyak ternak saya, jadi saya tambahin lagi. Nah sekarang udah nambah lagi ternak saya, induknya udah nambah lagi. Nah saya perluas lagi, mungkin nanti akan saya perluas seperti itu. Karena ketersediaan pakan itu juga nanti kunci sukses dari breeding ya. Oke. Ini usia berapa yang ini? Ini sama ya, ini usianya sama seperti pakcong. Oh ini tanaman baru yang ini? Ini tanaman baru, ini juga odot tanaman baru. Ini di hari yang sama saya nanam yang pakcong tadi, juga nanam odot. Mungkin ada DM mas, Kids message, pesan-pesan untuk para pemula atau ya orang yang belum belum mulai berternak, yang mau mulai beternak atau yang belum pernah menanam rumput-rumputan seperti Anda. Jadi untuk teman-teman yang masih mau mulai usaha ternak, jangan takut ya teman-teman. Beternak itu insya Allah berkah.
Jadi teman-teman kalau mau mulai berternak itu siapkan dulu lahan pakan ya teman-teman, karena lahan pakan itu adalah kunci sukses kita dalam beternak. Jadi ada pengalaman awal-awal saya dulu itu saya sudah menyediakan lahan, namun banyak kendala dalam menanam, seperti kendala dengan keluarga, kendala dengan tetangga. Itu akhirnya saya stuck ya, nggak nanam. Sempet saya nanam hanya sedikit. Nah, tapi ternak saya perbanyak. Jadi ketika itu saya kewalahan pakan. Nah itulah, kalau kita kewalahan pakan, ternaknya jadi jelek, bisnis nggak berjalan. Seharusnya uang modal bisa saya tambahkan dengan dengan wujud ternak, dengan penambahan ternak. Akhirnya saya takut untuk menambah ternak karena takut nanti nggak bisa beri makan. Jadi untuk teman-teman, usahakan kalau mau usaha ternak itu pakan itu kunci utama. Perluas lahan pakan kita, nanti insya Allah ternak kita akan sehat dan juga kita juga sehat. Bagi teman-teman yang belum pernah atau masih mulai, kemudian dia tidak punya lahan pakan, solusinya gimana, Mas? Nah, solusinya kalau nggak punya lahan pakan atau nggak bisa nyewa ya, nggak bisa nyewa atau gimana maksudnya? Dia nggak bisa nyewa atau dia Ternaknya sedikit. iya ternaknya sedikit. Oh, kalau ternak sedikit itu lebih baik teman-teman mempermaksimalkan lahan sekitar, seperti bersama dengan petani buah naga. Saya ambil rumput buahnya. Karena apa teman-teman? Jadi kalau masih di bawah 10 ekor itu rumput liar itu masih mampu lah. Tapi kalau kita bicara tentang peternakan, yaitu kita progresnya 50 ekor ke atas, itu usahakan memang lahan hijauan harus tersedia ya teman-teman. Jangan terlalu tergiur dengan konten-konten YouTube yang berawal dari 7 ekor bisa dapat ratusan juta, kaya dari beternak hanya 5 ekor. Itu jangan sampai teman-teman hanya tergiur dari konten-konten yang mungkin menjerumuskan teman-teman. Jadi dalami dulu awalnya peternak, silaturahmi dengan peternak-peternak sekitar. Oke, mungkin cukup ya Mas? Cukup. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman video kali ini tentang jarak tanam, terus cara penanam, cara pemilihan bibit, dan juga tips-tips pemula untuk beternak. Nanti banyak lagi mungkin video-video kami tentang pengalaman kami beternak ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, dan kalau video ini bermanfaat tekan tombol share dan tekan juga tombol like di bawah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, sukses selalu.